10 amalan agar anak-anak menjadi soleh atau solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua pasti ingin mempunyai anak yang soleh ataupun solehah. Oleh sebab itu perlu amalan agar anak-anak menjadi anak yang soleh atau solehah. Kemudian mempunyai anak idam-idaman banget, apalagi punya anak yang soleh ataupun solehah. Siapa yang tidak mau? Untuk mendapatkan semua itu memang tidak mudah, mesti bisa melewati prosesnya. Salah satunya memilihkan seorang ibu yang luar biasa, terutama dalam hal adab dan agamanya. Itu menjadi poin yang cukup penting. Memang ibu yang pandai agama bukan menjadi jaminan anaknya akan menjadi soleh atau solehah. Akan tetapi ibu yang demikian sudah membuat harapan, dan dalam setiap doanya akan mendoakan agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ingat, doa ibu sangat ampuh. Mendapatkan keturunan yang berakhlak mulia, ada cara-cara dari para orang soleh yang dipraktekkan setiap saat oleh orang tua. Mulai dari doa hingga mencuci beras pun diperhatikan. Mungkin ini yang dinamakan adab, di mana efeknya akan luar biasa. Berikut ini merupakan 10 amalan agar memiliki anak yang soleh solehah, dan kemudian amalkan, insya Allah mendapatkan anugerah putra putri yang soleh dan solehah. Yang pertama, kalau tiba-tiba teringat pada anak, segera kirimkan bacaan Al-Fatihah sampai ke ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mintalah apa saja hajat saat itu yang ada hubungannya dengan anak yang kita ingat saat itu juga. Yang kedua, pandang wajahnya saat dia tidur, ucapkan, ibu mau nama anak jadi anak yang soleh atau solehah. Coba amalkan kata-kata ini, bermakna kita bercakap dengan rohnya. Dan ucapan ini adalah sebuah doa. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Amalan yang ketiga, bangun sholat malam, sholatlah di sisinya. Maksud di sini kita sholat dalam kamarnya dan dekat dengan si anak. Jika kita sering melakukan dan kita juga selalu diberitahu dia bahwa kita sering mendoakan dia akan merasa satu ikatan kasih sayang yang hakiki. Yang keempat, minta dikasihani kepada si anak. Ucapkan setiap saat bahwa kita ini sedang menunggu panggilan Allah. Jika dia tidak jadi anak soleh, bermakna dia tidak sayang kita, dan tentunya kita akan merana di dalam barzah nanti. Yang kelima, peluklah anak selalu, walaupun dia sudah besar,
sebagaimana kita menyayanginya saat kecil. Aura cium dan belayan ibu sambil bisikan padanya bahwa kita bangga mempunyai anak sepertinya. Secara tidak langsung itu akan masuk ke dalam otaknya, dan otaknya akan merespon dengan perasaan yang membuatnya menjadi baik. Yang keenam, maafkan anak kita setiap waktu, walaupun perbuatannya amat melukai hati kita. Muhasabah diri, mungkin kesalahan yang anak kita lakukan itu adalah karena dosa-dosa kita di masa lalu. Doakan selalu untuk meminta ampun, baik untuk sendiri maupun untuk anak. Yang ketujuh, yang paling penting, jaga tutur kata kita. Jangan sekali-kali ucapkan perkataan yang bisa melukai hatinya. Yang kedelapan, amalkan membaca ayat 40 surat Ibrahim dan surat Al-Furqan ayat 74 supaya kita, anak kita dan keturunan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang tetap mendirikan sholat dan berbakti. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kesembilan, selalu ingatkan anak bahwa tidak ada gunanya pangkat, belajar tinggi, harta, banyak hafalan Quran sekalipun, kecuali mempunyai akhlak yang mulia. Allah tidak melihat wajah yang cantik, tapi melihat hati yang cantik. Bertakwalah kepadanya. Dengan bertakwa, insya Allah ia akan berlaku lemah lembut juga kepada keluarganya. Yang terakhir, ke-10, saat mencuci beras, niatkan, ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku. Sebut nama anak kita untuk paham agamanya. Anak yang tak paham agama akan bawa orang tuanya juga ke neraka. Seperti engkau, lembutkan beras ini menjadi nasi. Cuci beras lawan arah jam, putar ke kiri seperti orang tawaf, sambil sholawat kepada Nabi Muhammad. Hati jangan pernah lalai saat melakukan semua hal di atas, dan ingat kepada Allah selalu, karena Allah yang dapat merubah sesuatu ke sesuatu, termasuk anak-anak, agar menjadi soleh ataupun solehah. Itu sangat mudah bagi Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.